Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke tafsir Jalalain ayat 62 sampai ayat 71. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhlil fala hadiyalah. Ya, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya, kepada para nabi, min qablu wal ladzina hadu, di masa lalu dan orang-orang di masa lalu, walladzina haduhum yahudi wan nasara was-sabiina ta'ifatum minal yahudi aw nasara man amana. Orang Yahudi, orang-orang Kristen dan orang-orang Sabiin, yakni segolongan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Man amana, yakni siapa saja yang beriman, minhum billahi, kepada Allah dan hari akhir, fi zamanin nabiyina wa amilas sholihah bisyir'atihi falahum ajrum ayu thawabu a'malahum inda rabbuhum wala khawfun alaihim walahum yahzanu. Rawi fi dhamir aman wa amila lafat min wa fima ba'dahu maknaha. Di masa Nabi kita serta mengerjakan amal soleh, yaitu syariatnya, mereka akan memperoleh pahala sebagai ganjaran dari amalan perbuatan mereka itu di sisi Tuhan. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Domer atau kata ganti orang pada tersebut adalah amanah atau amila, dan sesudahnya hendaklah diartikan secara umum atau siapa saja. Wazkuru idza akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar darimu. Ahdukum bil amala, yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran, bima fi taurata wa qad rafa'na kaukakum, yang terdapat dalam Taurat, dan sesungguhnya kami angkat gunung Sina ke atasmu. Min aswaluhu alaikum lama abaitum fabawa liha wa qulna khudu ma ataitukum biquwati bijaddu wajtahadu wadhkuru ma fihi bil amala bihi la'allakum tattaqun naru aul mu'asi. Artinya, kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu, yakni tatkala kamu tidak mau berikrar seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini, maksudnya secara kiat,
dan sungguh dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, yakni dengan mengamalkan agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa, yakni artinya terpelihara dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka. Summa tawallaitum i'radotum min ba'di dzalika mitsaqi an tu'atu falau fadlallahu alaikum wa rahmatuhu lakum bittaubatu aw ta'akhirul adabu la kuntum minal khosirina hakin. Kemudian kamu berpaling menyalahi ikrar, setelah itu maksudnya setelah berikrar tadi, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, yaitu dengan menerima tobatnya atau menangguhkan siksa terhadapmu, atau niscaya kamu akan termasuk orang-orang yang merugi atau celaka. Walaqad lam qasim alimtum ariftum alladhi itadaw tajawazu hattu minkum fi sabtu bisaydu as-samaku wa qad nahinnahum anhu wa hum ahla ailah faqulna lahum kunu qiradatan khasiin mubadin fakanuha wa halaku ba'da salah satu ayam. Dan sesungguhnya lam qasam menyatakan bersumpah, artinya demi, atau kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar peraturan di antaramu pada hari Sabtu, yakni dengan menangkap ikan, padahal kami telah melarangmu dari demikian, dan mereka ialah penduduk Ailat atau Ailah. Atau lalu kamu titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina, artinya yang terkucil. Apa yang dikehendaki Allah itu pun terlaksana, dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Faja'alnaha ayu tilkal aqwabahu nikalal ubroh, maka kami jadikan dia, maksudnya hukuman tersebut, sebagai peringatan. Mana'ahu mani'atu min irtaqabu mislu ma amalu lama bainah, tersebut sebagai peringatan cermin perbandingan hingga mereka tidak melakukannya lagi bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Ya daiha wa ma khalfaha ayul ummamu allati fi zamaniha wa ba'dahu wa ma idatan lil muttaqin, hingga mereka tidak melakukan lagi bagi umat-umat di masa itu bagi mereka yang datang kemudian. Fi zamanihi wa ba'daha wa mau'idatil lil muttaqin Allahu wa khasu bidzikri annahum muntafaqun biha bi khulafa'ul ghairuhum.
serta menjadikan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada tatkala dikhususkan bagi orang-orang ini, karena hanya merekalah yang dapat memberikan manfaat darinya, sedangkan orang yang lain tidak. Kemudian di ayat 67, waskuru isqala Musa liqaumihi wa qad qutla lahum, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, yakni ketika ada di antara mereka itu seseorang yang terbunuh sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Wa qad qutla lahum qatilu la yudri qatiluhu wasailuhu ayyatullah, yakni ketika ada di antara mereka itu seseorang yang terbunuh sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Yubayyinahu lahum fat'ahu innallaha ya'murukum ayan tadbahu baqaratan qalu atatakhiduna huzuwan mahzuwa. Lalu mereka minta kepada Musa untuk memohon kepada Allah agar dia dapat memberitahukan siapa pembunuhnya itu. Maka dia memohon. Lalu katanya, sesungguhnya Allah menyuruh menyembelih seekor sapi betina. Jawab mereka, huzuan min mahzu'an bina khaitu tajibuna bimithli dhalik qalu a'udzu bika ammatana'u billahi man an akuna minal jahilin minal mustahzi'in. Jawab mereka, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Artinya, suruhnya kamu itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan tertawa orang. Jawab Musa, aku berlindung, maksudnya aku tidak sudi atau kepada Allah akan menjadi golongan orang-orang yang jahil, yang suka berolok-olok tatkala mereka ketahui bahwa Musa bersungguh-sungguh. Kemudian falamma alimu annahu azmun qalu ud'i lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka bertanya, mohonkah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami. Ayyima sanaha qala Musa, sapi betina yang manakah itu, maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda? Jawab Musa, innahu ayyullahu yaqulu innahu baqaratu la quridu musina wala bikru saghira. Allah berfirman, sapi itulah sapi betina yang tidak tua berusia lanjut dan tidak pula muda atau terlalu kecil. Awanu nasofun baina dalikal maskuru minas sinin fa'ilu matu marun bihi bikaha.
Tetapi pertengahan di antara demikian, yakni di antara tua dan muda tadi, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu supaya menyembelih sapi yang telah dijelaskan itu. Kemudian qalut ilana rabbaka yubayyina lana ma launuha qala, kata mereka, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskan kepada kami apa warnanya. Jawab Musa, innahu yaqulu innaha baqaratu safra. Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, faqi'u launuha, yakni yang kuning tua warnanya, sadidatu safra tasuru nadirin ilaiha bahsanuha ayu ta'jabuhum, yakni yang kuning tua warnanya, maksudnya yang kuning pekat yang menyenangkan orang-orang atau memandang, artinya menarik hati mereka disebabkan keelokannya. Kemudian di ayat yang ke-70, qalut lana rabbaka yubayyina lana ma hi asaimatu amilah, kata mereka, mohonkah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskan bagi kami hakikat sapi betina itu, apakah yang dimanjakan ataukah yang dipekerjakan. Innal baqarah ayul janasatul munaut bima dzikru tasyabahu, karena sesungguhnya sapi itu, yakni kalau jenisnya baru, yang disebutkan sifatnya itu masih samar bagi kami. Laqad ruhutuhu falamma nahdidum ila maqsud wa inna insyaallah muhtadun ilaiha fi hadis law lam yastathanu lama yubanit lahumul akhir abad, karena sesungguhnya sapi itu, yakni kalau jenisnya baru, yang disebutkan sifatnya itu masih samar kami karena banyaknya hingga kami tidak mengetahui mana yang dimaksud, dan sesungguhnya kami insya Allah akan memperoleh petunjuk untuk mendapatkannya. Dalam sebuah hadis sebutkannya bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah, tidak akan dijelaskan kepada mereka untuk selama-lamanya. Kemudian yang ke-71, qala innahu yaqulu innaha baqaratu la dalul ghairul mudallalah, kata Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum dipakai untuk bekerja. Bil amali tuthirul ardu tuqalabaha lil zara'ah, sapi betina yang pernah untuk bekerja membajak tanah. Wal jamilatu sifat dulul dakhalatu fi nafi wala
qil harsul ardu mihatatul lizzara'ah. Untuk ditanami, kalimat belakang ini menjadi sifat bagi dipakai untuk bekerja. Bil haqqi nanti kal bil bayyan at-tamu fatalabbahu fawajadha inda fatal baru bi ammahu wajtarubuhu bimal maskuha dhahabal fadabahuha wama qadu yaf'alu luqal la tamaniha wa fil hadis. Termasuk yang dinafikan dan tidak pula untuk mengairi atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan tidak bercacat, bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja berat atau tidak ada belakangnya. Belakangnya tidak ada warna lain dari warna aslinya. Kata mereka, sekarang barulah kamu mengatakan kebenaran. Lau zabbahu ay baqarah kana la jazaa'atuhum la kanu jadidul ala anfusahum fasyadullahu alaikum. Lalu menyampaikan dan hampir saja mereka tidak melaksanakan karena harganya yang tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa banyak tanya, yang demikian itu akan mencukupi, tapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit. Kemudian di ayat 183 183 di sini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba fardhu alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu di antara umat manusia. Alal ladzina min qablikum, manusia, agar kamu bertakwa. Minal ummami la'allakum tattaqun, atas orang-orang kamu agar bertakwa. Al-ma'asi fa innahu yaqsiruhu syahawatul allati hiya mabda'uha, maksudnya terjaga dari maksiat karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan itu. Kemudian di ayat 184 yaitu ayyaman usiba bisyamu au biswamu, itu beberapa hari mansub atau baris di atas sebagai maf'ul dari fi'il amr yang bunyinya diperkiraannya syam atau saum.
maqadarul maqadiron ma'dudat ayu qolail au ma'u qotat ba'da ma'lum wahia Ramadan kama sayati wa qila lahu tashilan. Berbilang artinya yang sedikit atau ditentukan waktu dengan bilangan yang telah diketahui, yakni selama bulan Ramadan. Kama sayati wa qila lahu tashilan ala maqafi faman kana minkum hainu syahadatul maridan au ala safar. Sebagaimana yang akan datang nanti dikatakannya yang sedikit untuk memudahkan bagi mu'alaf, maka barang siapa antara kamu, yakni sewaktu kehadiran sehari-hari berpuasa itu sakit atau dalam perjalanan. Wa jahadahu sauman fil halin fa fitru fa'idatul fa'alaihi adatul ma iftar min ayamil akhar. Maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa dalam kedua situasi tersebut, lalu ia berbuka, maka hendaklah dihitungnya berapa hari ia berbuka. Qadi'ah ta'amul maskan bi'idafatul qadi wa hiya libayan wa qila la ghairahu maqdaratul wa kanu ma ghairuhu fi sadrul Islam. Lalu berpuasalah sebagai gantinya pada hari-hari yang lain, dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukannya disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh. Ila hamalun maridan idza aftaru khawfal walidal fa innahu bi qalil bala nasikh fi haqqaha faman tatawwa'a khairan bi ziyadati ala qadri mudaqir fi fadiyatul fahuwa ayu tatawwa khairul lahu wa an tasumu mubtada wa khabar lakum min al iftaru wal fadiyatu in kuntum ta'lamun annahu khairul lakum faf'alu tulaqul ayyam, yaitu satu gantang atau mud dari makanan pokok penduduk negeri menurut satu qiraat dengan mengifatkan fidyah dengan tujuan untuk perjalanan. Ada pula yang mengatakan tidak, bahkan tidak ditentukan takarannya. Di masa permulaan Islam, mereka diberikan kesempatan memilih apakah akan berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian hukum ini dihapus mansuh dengan ditetapkannya berpuasa dengan firman-Nya, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaknya ia berpuasa, kata Ibnu Abbas, kecuali wanita hamil dan yang sedang menyusui. Jika berbukanya disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nasokh. Dan barang siapa yang secara sukarela mereka dengan
dengan menambah batas sukarela melakukan kebaikan, menambah batas minimal yang disebutkannya dalam fidyah tadi, maka itu maksudnya berbuat tatawu atau kebaikan lebih baik baginya, dan berpuasa menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah lebih baik bagi kamu daripada berbuka dan membayar fidyah, atau jika kamu mengetahui bahwa berpuasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Kemudian di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hari-hari tersebut adalah bulan Ramadan yang pada diturunkannya Al-Qur'an. Man minal lawhi mahfud ila samai dunya fi lailah qadar, yang padanya diturun, yakni dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Minhu huda hala hadiyam min dolalah lin nas wabayyinatu sebagai petunjuk, menjadi hal artinya menunjukkan dari kesesatan bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya. Mimma yahudi ilal haqqu minal ahkamu wa min lil furqani mimma yafruqu bainal haqqu wal batil, faman syahida fadrum minkum li syahrul falyasumhu wa man kana maridun, menjadi hal artinya yang menunjukkan dari kesehatan bagi manusia, dan penjelasan artinya keterangan yang nyala mengenai petunjuk itu yang menentukan pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan artinya hadir di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa, dan barang siapa sakit ala safarin faidatu man ayamil ukhar taqdimu mithluhu wa qaruhu li illa yatawhum linasawhu bata bitta'amim min syahadatil yuridullahu bukumul yusra walamu yuridul bukumul usra walladhi abbahu lakum fatiru fil maridan wassafar. Penjelasannya sampai berapa kilo? Titul qad wa takalamul adah ay adatul sawum wa ramadan walitakabarul bahu indal ikamal ala ma hadakum irsyadukum bil ma'alum dinah walakum tashkurun. Maka barang siapa yang menyaksikan artinya hadir di antara kaum
di bulan itu hendaklah ia berpuasa, dan barang siapa sakit atau di dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya mereka sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain, sebagaimana lalu diterangkan terdahulu. Diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasoh dengan diumumkannya menyaksikan bulan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempatan, sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkan berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan, karena yang demikian itu merupakan ilat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diatofkan padanya, dan hendaklah kamu cukup ada yang membaca tukmilu dan ada pula tukamilu, bilangan, maksudnya bilangan puasa Ramadan. Hendaklah kamu besarkan Allah sewaktu menunaikan atas petunjuk diberikannya kepadamu, maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agamamu, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua itu. Kemudian di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang terakhir. Ukhila lakum lailatus syam rafath, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu. Bimakna ifdo'u ilan nisaikum, maksudnya mencampuri mereka. Bila jama'i nazala nasikho lamma kana fi sadri Islam ala tahrimatu wa tahrimu bil aqal. Ayat ini turun menaskhkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam berupa pengharaman mencampuri istri. Nazala nasakha lama kana fi sadril Islam ala tahrimatu wa tahrimul akal wa syarbu ba'dal isya. Begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu isya. Hunna libasu lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kamu pakaian bagi mereka. Kana yatu anni ta'atoqiha au ikhtiyaju kullu min huma illa sahibuhu alimallahu annakum kuntum tahtanun. Kiasan bahwa mereka berdua saling bergantung dan saling membutuhkan. Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada
tahzanun anfusakum bil jama'i lailatul siyam wa qum dzalika li umruhu wa ghairuhu wa itadaru illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Atau mengkhianati dirimu dengan melakukan jima atau hubungan suami istri pada malam hari puasa. Hal ini itu pernah terjadi atas dari Umar dan sahabatnya lainnya, lalu itu segera memberitahukannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadabah alaikum, maka Allah pun menerima tobatmu. Qabla bitaubatikum wa afa ankum fa'alana, yakni sebelum kamu bertobat dan dimaafkannya kamu, maka sekarang ayul abakhil minnal jama'u au qadri minal walidi wa qulul washrabu, dan usahakanlah atau carilah apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, artinya apa yang telah diperbolehkan seperti bercampur atau mendapatkan anak, dan makan minumlah. Al-lailul kullaha hatta yatabayyan, sepanjang malam itu hingga nyata atau jelas bagimu benang putih dari benang hitam berupa fajar siddiq. Sebagai penjelasan bagi benang putih, sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibeng yaitu berupa malam hari fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memang dengan dua buah garis berwarna putih dan hitam. Kemudian sempurnakanlah puasa itu. Ayul sodaqo bayanul lakhidul abyadu wa bayanu aswatu muhdawfu ayul min nal layla subbahu ma yabdu min nal lay minal bayadu wa ma bima tad ayu ila tawkhulahu bi ghairi syamsu wala tubashiru huna ayu nisaakum wa antum akifun. Dengan niat iktikaf di malam-malam masjid, seorang beriktikaf dilarang keluar masjid untuk mencampuri istrinya lalu kembali lagi. Maqiyamuna banihul i'tikaf wal masjid muta'arrafu bi kafratuna liman kana yahruju wa huwa ma'tukaf hududullahu khadihuna li abtaliyaku indaha fala taqrabuhu ablahu minal la tadallu al mu'abbir bihi fil ayatil ukhra kadzalika kama bayna lakum dzikrul yubayyinullahu ayatil linnasi la'allakum yattaqun. Yang telah disebutkan tadi larangan-larangan Allah yang telah digariskan bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya, maka janganlah kami mendekatinya. Kalimat itu lebih menegaskan, mengesahkan
mengesankan dari kalimat janganlah kamu melanggarnya yang diucapkan pada ayat lain. Demikian sebagaimana yang telah dinyatakan bagi kaummu yang disebutkan itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa, maksudnya menjauhi larangannya.